mau doa pembuka dan doa syafaat, Madam. Ya, Kita doa mulai, ya. pembukaan Ibu Lastiar Silitonga. Nanti doa syafaat ada Pak Santris untuk mendoakan dunia. Untuk doa perorangan ada Ibu Helentina Lumban Raja. Saya juga mengundang Ibu Astuti Maroh ya. Semoga beliau ada nanti ya. Untuk doa pembukaan Ibu Lastiar dulu, Oma. Ya, penutup berkat kalau Madam pulang. Berkat saya mungkin bisa izin keluar kalau untuk doa berkat, Oma. Nanti saya lihat siapa yang hadir, yang pendeta ya. Iya, harusnya Pak Derikson tuh, panggil Pak Derikson. Iya. Ada Pak Derikson nggak nih? Itu Mila sudah ada juga untuk doa syafaat ya. Pak Derikson. Jadi nanti doa syafaat kita bagi, Oma. Doa untuk orang sakit. Ibu Helentina, mana Ibu Helentina nih? Ibu Helentina Lumban Raja. Kalau doa untuk gempa dan lain sebagainya itu ada Mila. Nanti doa untuk Mia, perang dan lain sebagainya itu ada Pak Santri Simon. Iya. Untuk doa pembukaan ada Ibu Lastiar. Mana ada penutup berkat siapa? Pendeta siapa? Ya, nanti saya lihat Pak, kalau ada Pak Derikson nanti doa berkatnya ditutup sama beliau, doa berkat. Ya. Shalom semuanya, selamat bergabung. Kita mulai. Haleluya. Haleluya. Shalom Mbak Ibu semuanya. Puji Tuhan ya. Ini kita boleh berkumpul kembali di persekutuan. Suaranya matikan semua ya. Ini belum tak matikan, Oma takut kalau dihilang semua suaranya, nggak bisa balik Oma Andi. Terima kasih. Co-host apa ya yang lagi co-host? Hah? Mila ya, Mila bisa co-host ya. Ya udah dah, ayo Jaya, matikan suaranya semua ya. Tak dukungannya. Haleluya. Yuk, guys, siap. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita satukan hati pikiran kita, mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami panjatkan kepadamu ya Allah Bapa Tuhan kami, karena Engkau sungguh baik ya Bapa. Kami boleh beraktivitas sepanjang hari ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, jika pada sore hari di Indonesia dan siang hari mungkin di luar negeri, di Perancis Tuhan, kami datang di hadapan-Mu saat ini. Kami mau memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan untuk bisa menikmati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kami serahkan Tuhan adik kami Joy yang akan memimpin kami dalam lagu, pujian dan penyembahan. Tuhan yang memberkati pita suaranya, Tuhan yang memberkati tangannya dalam mengiringi musik. Tuhan yang memberkati juga saluran internetnya yang digunakan Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan buat Madam Christine yang akan menaburkan firman bagi kami sepanjang saat ini. Tuhan yang memberkati Madam Christine, memberikan hikmat bijaksana dan pengurapan yang daripada-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan boleh kami terima Tuhan. Tuhan yang memberkati Madam Christine, berkati tempat tinggalnya Tuhan, berkati jaringan internet yang dipakai, dan berkati orang-orang yang sekelilingnya. Kami juga ya Tuhan, peserta ibadah ini Tuhan yang berkati kami, biarlah kami tidak sama sekarang dengan akhir nanti Tuhan ketika sudah selesai ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan ibadah ini, segala puji dan hormat hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami serahkan ke Oma apa Kakak Joy ini, Oma? Langsung ibadah Joy. Terima kasih Oma, terima kasih Bu Lastiar. Ya, selamat sore untuk kita semuanya, saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada Zoom ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat Tuhan kita masih ada sampai pada hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam Zoom ini dari berbagai tempat. Kita mau bersuka cita untuk kemuliaan nama Tuhan, kita bernyanyi, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Haleluya.
Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, bersyukur, menaikkan pujian dan syukur kita, membawa kepada Tuhan, kita bernyanyi, pujian dan ku bawa padamu, dengan rendah hati. Hidupku adalah penyembahan, kau ciptakanku dalam kemuliaan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Rendah hati, dengan rendah hati, ku persembahkan padamu. Sadar bila aku ada salah, hanya karena anugerah, bukan karena hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Berharga segenap hidupku bersama pujian dan syukur padamu. Hanya kita kalau ada yang biasa sering kita biasanya makan obat itu Sadar bila ku ada memang kalau enggak ya ada yang buatkan doa ya setelah Tuhan kita percaya kita orang benar tapi Tuhan tolong Bapak kita tolong hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
Haleluya, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Madam Christine. Kita mau menyambut firman Tuhan, kita mau bernyanyi, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci? Kemana tentang tak berselari bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Abah, ya Bapa, ya Tuhan Yesus yang manis, ya Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami, menghibur kami, memberikan kekuatan kepada kami, dan kami panggil Engkau dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Engkau kumpulkan kami melalui wadah Zoom PD Ekumene segala suku bangsa yang dibina oleh hamba-Mu, Oma Sinta. Kami sudah berdoa untuk pembukaan. Kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Saatnya kami mau buka hati kami untuk menerima akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu ya Abah, kami mohon sertai kami, urapi kami, berkati kami, sehingga pertemuan kami ini
terlebih ketika mendengar firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami boleh mengerti apa mesos Tuhan, apa pesan Tuhan melalui firman Tuhan ini. Hamba-Mu Christine yang sudah dipilih untuk Tuhan menyampaikan isi hati-Mu, hamba sadar benar bahwa di luar Tuhan hamba tidak bisa apa-apa. Untuk itu ya Aba, ya Bapa, kiranya dengan kuasa-Mu hamba boleh berkata-kata dan Engkau berkati setiap kami. Lawat kami saat ini sehingga yang sakit disembuhkan, yang kuat menguatkan yang lemah. Bahkan Tuhan, yang Tuhan sudah hilang pengharapan, mendapatkan pengharapan yang baru. Berfirmanlah, di dalam nama Yesus kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kita semua yang siap menerima kebenaran firman Tuhan dan melakukannya, katakan amin. Haleluya. Ya, bersyukur kita boleh berjumpa lagi, walaupun saat ini saya sedang berada di jauh kota Paris, ya, karena saya ada konferensi di sini selama 3 hari. Tapi kalau pelayanan itu saya nggak pernah tolak ya. Jadi waktu Oma menghubungi saya, apakah bisa? Saya itu belum tahu kalau saya diutus juga ke sini ya, karena ini konferensi besar. Menurut saya hanya hamba-hamba Tuhan yang punya nama yang sudah besar yang diutus. Tak tahunya juga diutus. Artinya ketika kita sudah diutus, pasti Tuhan urus ya. Nah, saya bilang keajaiban yang luar biasa yang boleh saya dapat. Pas tadi keluar itu jam 12.30 dan jam istirahatnya sampai jam 14. Jadi tepat sekali waktu saya boleh bagi firman dan perjamuan kudus. Makanya saya minta saudara-saudara yang ada di sini, nanti ada pesantris, puji Tuhan, terima kasih sudah hadir untuk bisa doa buat dunia, terutama banyak perang sekarang, Pak Santris ya, perang di mana-mana dan apa yang terjadi di sini, dan ini yang sementara kami bahas juga. Ada Ibu Astuti Maro juga nanti yang akan berdoa buat gempa yang ada di Manado, di Toraja, di mana-mana ada gempa dan tanah longsor, dan juga ada di Sangir ya yang paling besar. Ada Ibu siapa ini tadi? Ibu Helentina Lumban Raja yang akan berdoa buat orang-orang yang sakit ya. Ini ada Ibu Messi. Ibu Messi nanti bisa ini karena Ibu Messi kan pendeta ya. Jadi nanti Mila yang berdoa untuk perjamuan. Setelah perjamuan Mila berdoa untuk firman dan perjamuan kudus. Ibu Pendeta Messi tolong berdoa buat doa berkat ya. Ibu Messi, doa Bapa kami dan doa berkat. Boleh Ibu Pendeta? Memakan. Halo, bisa doa berkat nanti Ibu Pendeta? Oh ya, Madam. Saya Masa sebentar, Bu. nanti ada doa berkat terakhir kok Ibu Pendeta ya. Saya terima kasih buat anak Joy yang sudah bawa kita masuk hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan luar biasa ya, dan juga Ibu Lastier Silitonga yang tadi sudah buka kita dengan doa pembukaan. Baik Oma, kalau kita lihat flyer itu judul yang saya kasih Oma ketika Oma, temanya apa Madam? Saya langsung berpikir, Tuhan utus, Tuhan urus. Jadi kalau Tuhan yang utus, Tuhan pasti urus ya. Nanti saya barengi dengan beberapa kesaksian yang baru saya alami ya beberapa waktu ini. Begitu Tuhan utus, Tuhan pasti urus, saudara. Amin. Nah, saudara, pertama mari kita membaca firman Tuhan dari Matius 28 ayatnya yang ke-19 sampai 20. Ini semua sudah banyak yang hafal mati. Saking hafal matinya nggak dilakukan. Cuma dihafal. Dihafal setengah mati tapi tidak dilakukan. Tapi itu bukan di Zoom ini. Itu di tempat lain. Haleluya. Tidak ada di sini. Semoga tidak ada yang haleluya. Mari kita baca sekali lagi dari Matius 28 ayat 19 sampai 20.
Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya mau ambil kata yang terakhir. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya, siapa yang berkata begini, saudara? Kalau Anda lihat di Alkitab, saudara, kalau tulisan merah, itu yang seperti yang saya pegang ini, kalau tulisannya merah, itu kata orang semuanya, kata dari yang membuat ini, berkata bahwa itu adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Kan lainnya tulisannya hitam ya, kalau tulisannya merah itu perkataan Tuhan Yesus sendiri. Jadi ini perintah dari Tuhan, janji dari Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mendapat penyertaan Tuhan yang sempurna? Penyertaan itu bisa berarti perlindungan, penyertaan itu bisa berarti dia menyediakan segala sesuatu yang kita tidak pernah pikirkan dia sediakan. Saudara, itu artinya penyertaan Tuhan. Nah, penyertaannya itu sempurna kepada kita kalau kita apa? Kita itu pergi, bukan bilang alasannya kita mau pergi, katanya mau pergi menginjili, pergi KKR. Tapi yang kita lakukan adalah banyak sekali kegiatan yang dilakukan itu bagaimana ya, di sini apa penghasil yang ini, misalnya kerajinan apa yang ada di kota ini, bukannya cari jiwa dulu saudara ya. Jadi kalau Anda mau disertai Tuhan, pergi, jadikan semua bangsa murid dulu ya, dan baptis mereka langsung. Anda saudara, bikin perintah Tuhan ini, baptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadikan mereka murid, saudara ya. Ajar sesuai yang Tuhan Yesus ajar. Sepintar apapun saudara, sehebat apapun saudara, bukan pengajaran yang dari saudara yang Anda sampaikan, tetapi apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan kalau begitu? Kalau kau ditampar pipi kanan, kasih yang kiri. Pelajarannya adalah pelajaran bagaimana kita mengasihi sesama kita, terutama mengasihi Tuhan. Kalau Anda mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, maka Tuhan akan kerja dan penyertaannya sempurna terhadap saudara. Dan hukum terutama adalah kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kalau begitu bicara tentang pengutusan, mana Tuhan? Mari kita buka Matius 10, masih di Injil Matius ya. Matius 10 ayatnya yang ke-16. Matius 10 ayat ke-16. Sudah dapat semua? Matius 10 ayat 16 di sana berkata, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Amin. Nah, saudara perhatikan baik ya. Seorang atau seekor serigala itu diutus ya, seekor domba Anda tahu kan, itu lemah, itu bulunya banyak, putih. Kalau domba-domba di Eropa lucu banget kalau kita lihat. Tapi dikatanya diutus ke tengah-tengah serigala, saudara. Bagaimana domba bisa menang? Kalau di tengah-tengah serigala berarti satu dombanya banyak serigalanya, ya kan? Saya mau tanya anak muda dulu ini. Joy, Joy, kalau seandainya Joy ini seekor domba, ini perumpamaan saja ya nak ya, seekor domba yang mungil, yang lucu, yang kecil, ya, itu diputus ke tengah-tengah serigala, berarti banyak serigalanya toh Joy. Bagaimana caranya Joy bisa menang di tengah-tengah serigala itu, padahal kau lemah, kau kecil, kau lembut, bagaimana Joy bisa menang? Ini bicara tentang pengutusannya, nak. Bagaimana Joy bisa menang? Joy akan belajar dari Daud, tentunya mengandalkan Tuhan, Madam.
Mengandalkan Tuhan. Oke, itu jawaban dari Joy, singkat padat ya. Kalau misalnya yang diutus Ibu Elsa, Bu Elsa diutus ke tengah-tengah serigala, ya, domba dari Australia, dari Sydney, diutus ke tengah serigalanya di padang belantara. Bagaimana Ibu Elsa bisa menang di antara serigala-serigala yang buas? Ah, supaya menang, kita harus ah, pintar, cerdik ah, seperti ular. Dan tulus seperti merpati. Oke, terima kasih. Terima kasih buat jawabannya semuanya ya. Sebenarnya jawaban dari pertanyaan saya itu ada di sana, sudah diungkap sedikit oleh Ibu Elsa. Karena dibilang begini, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Ya, kenapa pilih ular? Ular kan kita biasa identifikasikan seperti iblis ya. Kok pilih ular sih Tuhan? Anda tahu naturalnya ular itu selalu mau mencari lubang, saudara. Selalu di kulit, di mana dia berada, dia ganti kulitnya, saudara. Ya, dia ganti kulit. Makanya kita biasa lihat kulit ular itu ada. Ular juga selalu naik. Dia bisa naik misalnya di atas tembok atau apa, itu harus ada kayu atau apa yang dia tempati naik. Ya, nah saudara, cerdik seperti ular itu harus dibarengi dengan tulus seperti merpati. Karena kalau cerdik saja, itu kita bisa jadi jahat, saudara. Ya, tapi kalau tulus juga saja, itu kita bisa apa, saudara? Dimakan sama yang pintar-pintar ini. Dimakan sama serigala-serigala itu kalau cuman tulus saja. Makanya Tuhan barengkan, kok cerdiklah seperti ular, tapi harus tulus seperti merpati. Iya, jadi tadi saya gabungkan dengan jawaban dari Joy, tetap andalkan Tuhan, bukan kekuatan kita sendiri. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang saya akan masuk bagaimana saya merealisasikan kata firman Tuhan ini. Tuhan katakan, Christine, aku utus kamu ke tengah-tengah serigala. Ya, saudara, baru-baru kemarin saya pergi ke Amsterdam, saudara. Ya, saya ke Amsterdam dan di sana, saudara, untuk kami mau berangkat, teman-teman saya bilang begini, aduh, madam, saya lihat harga-harga semua sudah pada naik. Di mana kita akan tinggal? Sebelum kami pergi, saudara, kan kami sebenarnya harus pergi ke kota lain, namanya Eindhoven. Nah, di Eindhoven itu dari teman-teman hamba Tuhan itu menyediakan tempat kalau buat kami bertiga itu gratis karena itu hamba Tuhan ya, saudara ya. Dan mereka katakan kami rindu untuk dapat pelayanan dari Madam Christine. Jadi di sana sudah disediakan rumah yang luar biasa, mau dijemput dan sebagainya. Tapi rupanya teman yang akan saya bawa ini, dia itu ya trauma dengan kota Eindhoven. Dia tidak mau ke sana. Dia memaksakan untuk kami pergi ke Amsterdam. Saya katakan, Tuhan, sepertimu saya nggak tahu ini mau di mana bermalam. Nah, kalau saya sendiri banyaknya hamba Tuhan yang akan terima saya di tempat mereka. Ini saya bawa orang dan dua orang ini mohon maaf tidak seiman dengan kita, saudara. Ya, tapi saya bilang, Tuhan, apa sih rencanamu? Kenapa dua orang ini sangat getol mau pergi, ya? Dan Tuhan mengatakan, aku utus kamu. Percayalah, kalau aku yang utus, aku pasti urus. Tapi Tuhan, di depan mata ini apalagi negeri orang. Kalau ke Indonesia sih banyak yang nampung ya. Kalau sudah dibilang orang Toraja, kita bersaudara.
Ya, orang Kristen kita semua bersaudara ya. Mau ke Kupang, mau ke Aceh, mau ke mana, ada semua saudara di sana. Mau ke Papua, ada semua saudara di sana. Karena kita semua bersaudara di dalam Kristus, toh? Jadi, saudara, mau pergi 2 hari, belum ada berita di mana kami akan tinggal. 1 hari, belum ada berita. Tapi, saya baca firman setiap kali saya tanya Tuhan, Tuhan bilang apa pada saya? Kekristenan itu bukan karena melihat, tapi karena percaya. Punyalah iman percaya. Ya, dan saya buka tentang bagaimana Musa ketika dia diutus, tidak tahu kemana saya ini ya. Daerah mana saya akan pergi? Tapi Tuhan bilang pergi ke sana, pergi. Jalan aja ke sana, Kamu kasih jalan saja. Tapi ada satu yang Musa bilang dalam Keluaran 33:15. Bila kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Tuhan, tuntun langkahku. Dalam setiap waktu dia perlu Tuhan. Dia katakan, kalau bukan Tuhan yang jalan dengan aku nggak mau jalan. Tapi Tuhan mengatakan, aku menyertai kamu. Seperti halnya ketika saya katakan, saya mau ke sana Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik tentang Yesus yang hidup. Karena saya sudah merasakan Paskah dan kebangkitan-Mu. Saya juga orang lain di sana tahu bahwa Engkau hidup. Saudara, apa yang terjadi pada saat mau naik pesawat? Sahabat saya dari satu SOS namanya ya, sahabat orang sakit, telepon saya, Ibu Christine nanti tinggal di rumah saya. Bagaimana dengan 2 orang teman saya? Semua tinggal di rumah saya. Dan nanti akan dijemput. Ya, dijemputnya pakai Mercedes-Benz hitam, saudara. Mercedes-Benz, saudara. Anda mau tahu, itu mobil yang salah satu mobil paling mahal. Tapi ketika kami tiba, benar, saudara, kami jemput dengan baik dengan Mercedes-Benz. Ya, dan kami pergi ke rumah teman saya itu, dan di sana kami dijamu makanan yang kita tidak pernah dapat di Perancis. Ada satu teman saya yang sudah 47 tahun di Perancis, tidak pernah makan makanan itu, saudara. Ya, makanan Indonesia asli ya, saudara, kami dapat di sana semua. Dan di sana mereka bilang, luar biasa Tuhan kamu ya Christine. Karena mereka tahu, kita nggak tahu mau bermalam mana hari itu. Ya, tapi ketika kami dijemput, kami diminta tinggal di rumah teman kami itu. Dan gratis, saudara. Kami dikasih makan yang enak-enak gratis, saudara. Dijemput pakai Mercedes-Benz ya, saudara. Terus besoknya diantar-antar kemana-mana. Pakai mobil yang luar biasa. Saudara, karena kami ini adalah tamu VIP-nya Tuhan. Dan Anda mau tahu, karena begitu besar kasih Tuhan, yang saya selalu bilang dalam hatiku, bahwa kalau Tuhan utus aku, Tuhan pasti urus. Dan itu terjadi. Amin. Ini membuka mata 2 orang teman saya yang saya bawa. Dan mereka berkata, haleluya. Itu keluar dari mulut mereka. Haleluya. Tuhan kamu luar biasa. Haleluya. Itu Tuhan kita dahsyat, saudara. Ya, itu belum cukup sampai di situ, saudara. Kami kan pergi tanggal 24. Tanggal 27 di Belanda itu adalah hari raja, saudara. Hari raja, semua turun di jalan. Ya, jutaan orang turun di jalan semua, saudara. Waktu itu hujan, saudara. Apa yang terjadi? Saya bilang begini, ayo kita berdoa. Tapi saya akan pimpin dalam doa secara Kristus. Biarlah, saya tahu Tuhanmu itu luar biasa. Kita ada di depan, tapi Tuhan luar. Berdoalah. Anda tahu Tuhan itu enggak memalukan. Tiba-tiba matahari bersinar terang. Aku nyanyi matahari bersinar terang. Oh, saya suka cita sekali. Bukan karena mataharinya, tapi karena Tuhan itu berkuasa. Dan dia turut mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu bagi kita yang mengasihinya. Saudara, terjadilah matahari yang luar biasa, dan yang paling luar biasa lagi, itu orang kalau mau bikin satu kegiatan, apalagi enggak di tengah-tengah orang banyak, itu izin harus berhari-hari. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika
saya menyanyi Make a miracle worker, promise keeper, itu di mana? Di tengah jantung kota Amsterdam, di depan Central Station, di mana orang ngumpul jutaan orang. Saya nyanyi. Yang luar biasanya, saudara, itu orang banyak yang berhenti, terutama anak-anak muda. Ada satu pengakuan anak muda yang luar biasa, dia katakan, tahu nggak Bu, dia tadi itu rencananya datang jauh-jauh, dia dari negeri Eropa Utara, dia datang untuk ngedrak ya, ngedrak apa sih ya, obat-obatan terlarang itu katanya. Tapi saya dengar ibu menyanyi, saya bertobat, saya tidak mau ngedrak, saya mau di sini memuji memuliakan Tuhan. Boleh saya bernyanyi dengan ibu? Saya katakan silakan. Dan nanti teman-temannya yang datang semuanya anak muda ikut bernyanyi. Saudara, jangan pernah takut. Ya, tidak ada poligami, bahkan mereka ikut joget juga, ikut nyanyi juga dengan kita, saudara. Ini saya mau buktikan lagi. Kalau Tuhan utus, Tuhan pasti urus. Dan kalau Tuhan urus, tidak setengah-setengah. Selama kami di sana, saya pulang, saudara, kami benar-benar dijamu biasa. Oh, tidak pernah kami kelaparan. Makanya saya pulang dari sana, saya ukur timbangan saya naik, saudara. Biasanya kalau orang pergi misi, saudara, itu kurus, saudara. Nah, tapi saya bertambah berat badannya, saudara. Ya, apa? Masuk sini harus makan, masuk rumah sini harus makan. Benar-benar kalau Tuhan utus, Tuhan urus. Jadi jangan pernah menjadi utusan Tuhan. Anda semua ini adalah duta-duta besarnya Tuhan. Anda semua ini dimanapun ditempatkan. Jangan bilang nanti pendeta baru itu utusan Tuhan. No. Saya kasih contoh misalnya ya. Sudah tua itu, sudah 60 berapa. Saya sungguh bangga di Hari Pendidikan Nasional. Ibu Astuti boleh dipilih mewakili beberapa guru lainnya. Ya, pakai kebayanya luar biasa ya untuk tampil berbicara. Ya, ada kesaksian Ibu Tuti yang luar biasa dan itu menggugah saya. Satu hal yang orang lihat ketika saya tampil Ibu Tuti waktu ada di Kupang, baru 3 minggu ditinggal pergi oleh almarhum Bapak Pendeta Maro, tapi beliau sudah pergi jalan-jalan ke Kupang, bukan jalan-jalan biasa, menghibur keluarga yang ada di Kupang. Dan orang itu bilang, ih bukannya suaminya baru meninggal ya, Dam? Saya katakan, begitulah orang Kristen. Dia punya Tuhan, dia punya Roh Kudus. Jangan tinggal dalam kesedihan, tapi harus bergerak. Karena banyak keluarga juga yang harus dihibur di Kupang, ya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi, jangan takut untuk melangkah. Kemanapun Tuhan utus, jawab panggilan Tuhan itu. Karena Tuhan pasti urus. Jangan melihat, saya nggak punya dana, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya kemampuan. Saudara, Tuhan pasti kasih kemampuan. Tuhan pasti kasih kemampuan. Contohnya tadi, ya, Ibu Elsa selama ini hanya berbaring, tidur, dan lain sebagainya, sakit kaki. Saya mencoba bertanya tadi, Ibu Elsa, apa yang Ibu lakukan kalau Ibu adalah domba ke tengah serigala? Dan jawabannya persis apa yang ingin saya dengar. Jadi seperti merpati yang tulus dan jadi seperti ular yang cerdik. Wah, itu luar biasa. Artinya apa? Kita harus berani jawab. Baru ditanya begitu, saya tidak, bukan tahu, bukan hanya pendeta yang diutus, tapi saudara semua diutus. Kemungkinan besar Ibu Elsa diutus untuk mendapat, Ibu Elsa pergi periksa dan banyak orang sakit di sana, Ibu Elsa bisa kuatkan. Kawan, saya nih sakit, tapi punya Tuhan, kamu harus kuat. Itu saudara, Anda sudah jadi utusan. Amin saudara. Jadi jangan pernah berpikir hanya pendeta, hanya hamba Tuhan yang diutus Tuhan. Tapi kita semua adalah utusan Tuhan. Amin saudara. Juga lihat di FB-nya Ibu Helentina Lumban Raja, enggak tahu acara apa itu di Pamatang Siantar, pakai baju adat, pakai apa semua. Waduh, Ibu Helen juga sudah, pokoknya kan selalu siaran langsung tuh ya. Jadi saudara,
apapun yang Tuhan kasih kepada kita talenta. Mungkin saudara, dengan Ibu Helen menampilkan itu di FB-nya, orang lain bisa lihat, wah dia tidak ini ya, tidak menyempitkan diri hanya sebagai ibu gembala yang tinggal mengajar bagaimana firman ini, tapi dia juga berbaur di masyarakat karena beliau juga bagian dari masyarakat. Ya, ada amin saudara. Apapun profesi Anda, apapun pekerjaan Anda semua adalah utusan Kristus. Kalau Tuhan pasti mengurus. Baik saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan yang kudus. Dan setelah ini saya akan serahkan ke adik Mila untuk memimpin doa setelah perjamuan kudus, karena saya harus kembali menjadi utusan Kristus di ruangan konferensi. Ya, baik saudara, kita dalam perjamuan asa yang kudus. Siapkan anggur perjamuan Anda dan roti perjamuan. Saya sudah siapkan ya. Jadi meskipun saya utusan, tapi saya tahu di flyer kan ada tertulis bahwa kita akan perjamuan asa yang kudus. Dan untuk mengantar kita, mari kita sama-sama membuka dari 1 Korintus 11. 1 Korintus pasalnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang ada di tangan kita memperingatkan kepada kita betapa Tuhan telah menyerahkan tubuhnya, menggantikan kita, menggantikan dosa kita, dan kita dibawa kepada kekekalan. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tanganmu adalah tubuh Tuhan? Jika engkau percaya, makanlah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu kata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Syukur kepada Tuhan bahwa ketika kita mempersembahkan korban, bukan lagi dengan darah binatang terbaik, karena dia sudah menyerahkan tubuhnya dan mencurahkan darah sebagai ganti dosa-dosa. Biarlah cawan ini, anggur cawan ini menjadi suatu perjanjian baru yang diteraikan dengan darah. Kita berbuat ini dan meminum sebagai peringatan bahwa dia sudah mati buat saudara dan saya. Percayakah saudara bahwa cawan akan di tangan saudara darah Tuhan? Jika engkau percaya, minumlah. Mari kita mengucap syukur, dan saya menyerahkan kepada Adik Mila untuk menutup tantangan perjamuan asa yang kudus. Di dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk hari Tuhan, kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa, melalui hamba-Mu Pastor Madam Christine ya Bapa. Dimanapun hamba-Mu berada, Engkau yang menyertai Tuhan, pelayanannya Tuhan yang perlengkapi ya Bapa. Berikan kekuatan, pengurapan yang lebih lagi atasnya ya Bapa. Kami percaya keluarganya Engkau urus, anak-anak
suaminya ya Tuhan, Engkau yang sertai lindungi ya Bapa. Terima kasih kami sebagai hamba-hambamu, pelayanmu ya Bapa. Kami siap untuk selalu diutus karena kami tahu Engkau melengkapi kami, Engkau yang mengurapi kami ya Tuhan, dan Engkau menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan seperti yang kami dengarkan kesaksian pada malam ini. Tuhan, terima kasih juga buat pertemuan kudus yang telah terima pada malam hari ini. Kami percaya melalui perjamuan kudus yang kami terima ya Tuhan, walaupun melalui Zoom ada kuasa di sana Tuhan. Tuhan, Engkau sehatkan kami, Engkau pulihkan kami yang sakit ya Tuhan, dan kami percaya ya Tuhan, kami sudah menerima berkat-berkat rohani, penuh sukacita dan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Langsung aja. Pak Santri ya, lalu kesembuhan Bu Helen ya. Shalom, kekasih-kekasih Kristus yang hadir pada senja dan malam hari ini. Marilah kita berdoa untuk keselamatan tubuhnya. Kami percaya doa orang yang benar berserta. Haleluya. Pertama kami memohon Tuhan Yesus berilah perlindungan ke-12 suku bangsa Israel. Suku yang